الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على أشرف السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم المحاسبة وبعد. Al-Mukarramun yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Kaliagung, para Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran Dewan Guru, pembimbing pembina, siswa-siswi SMA 3 Kaliagung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini dalam suasana yang cukup sejuk atau gerah? Sejuk gerah. Sejuk dan gerah, Pak. Gerah dan sejuk campur-campur. Kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun di majlis yang mulia ini, majlis ilmi, majlis az-zikri, satu majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sifati dengan raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis ilmu, majlis zikir. Termasuk kita berimpun di sini berkah nikmat iman, umat Islam, sehat dan kesempatan. Sekali lagi dengan itu semua kita bisa berimpun di sini, di mana sebagian saudara kita mungkin sedang menderita sakit. Ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit dan yang lainnya. Termasuk mungkin kawan-kawan kita, ada juga yang tidak sakit. Kita doakan semoga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam agar tetap tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para bapak ibu guru, hadirin hadirat, anak sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati hari besar Islam, peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlalu berabad-abad lamanya, berabad-abad lamanya. Tapi peristiwa ini masih terus terasa baru bagi kita, dan diharapkan terus bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan gawe ini lah, capek. Jika tadi Pak Kepala Sekolah mengharapkan agar peristiwa ini tidak hanya diperingati secara rutin saja, tapi bisa memberikan dampak positif untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tadi korek kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang sudah kami berikan berkah di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sehingga Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW ketika berada di Makkah pada saat itu
Beliau berada dalam tekanan luar biasa menghadapi kaum musyrikin, kaum kafirin, ya, terutama dari bangsanya sendiri, kaum Quraisy, di mana mereka sebagian besar menolak dakwah Rasulullah, mengejek Rasulullah, menghinakan Rasulullah, menyiksa Rasulullah, ya. Ada yang lempari dengan kotoran onta, ya. Ada yang menghalangi ketika pergi ke Baitullah dengan duri-duri, ada yang meludahi Rasulullah, ya. Dan gangguan-gangguan yang lainnya, termasuk mengancam, ya. Bahkan mungkin berupaya membunuh Rasulullah SAW, ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW, ya, pada puncaknya diuji dengan wafatnya orang yang sangat dicintainya, ya. Dua orang sekaligus pada tahun yang sama, ya. Pertama adalah, ya, istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, seorang perempuan, istri pertama Rasulullah yang sudah menghabiskan hartanya untuk membela perjuangan dakwah Rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, hartanya habis untuk membela dakwah Rasulullah SAW. Itu diambil oleh Allah Ta'ala. Kemudian, ya, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, ya, yang juga pasang badan untuk dakwah Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah di dalam rumah itu habis capek berdakwah, habis capek berjuang, itu beliau disegarkan, dihibur, dikuatkan oleh istri tercinta Khadijah. Tapi ketika di luar, beliau dilindungi, ya, diamankan oleh pamannya Abu Thalib, ya. Nah, jadi ini pelindungan, pengamanan, ya, luar dan dalam, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau dengan diambilnya dua orang yang sangat, ya, berharga dalam hidup Rasul dan perjuangan dakwahnya. Itulah Khadijah dan Abu Thalib. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW di bawah tekanan kaum kafir Quraisy, beliau coba pergi ke satu wilayah, yaitu daerah Taif, lebih kurang sekitar 100 kilo dari Makkah Al-Mukarramah. Sekitar 100 kilo. Mungkin kalau sekarang perjalanan berapa? 2 jam gini. Sekitar 2 jam perjalanan ke Taif. Dengan harapan, ya, di antara kaum atau suku yang ada di Taif bisa menerima dakwah beliau, mendukung perjuangan beliau, ya. Tapi ternyata, ya, harapan beliau ternyata tidak bisa terwujud. Begitu sampai ke Taif, ya, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didapati adalah sama bulian, cacian, makian. Bahkan tidak hanya sekedar secara verbal, ya, secara lisan, ya, tapi sampai dengan secara fisik, dilempari dengan batu, ya, sampai kaki Rasulullah berdarah-darah karenanya. Berdarah-darah. Sampai Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Allahumma ya Rabbana, ashku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kata Rasulullah, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, ya. Du'afa quwwati wa qillata hilati, minimnya hilah usaha dan hinanya diriku di hadapan manusia, ya. Jadi ada kesan seakan-akan dengan doa ini Rasul benar-benar sudah pasrah dengan Allah Ta'ala, ya. Sampai kemudian, ya, ada malaikat yang menawarkan pada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, mereka sudah melecehkan, menghinakan, ya. Apakah engkau sudi jika aku menimpakan azab pada mereka? Kira-kira seperti itu. Kalau engkau mau, mungkin aku akan balikkan bukit ini agar mereka semuanya binasa. Tapi apa kata Rasulullah dengan kasih sayang mengatakan, jangan lakukan itu. Fa innahum la ya'lamun, mereka adalah kaum yang tidak tahu. Bisa jadi mereka menolak dakwahku karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Ini Rasulullah SAW. Kalau zaman nabi-nabi dahulu, karena ditolak dakwahnya,
Mereka kadang tidak bersabar lagi, ingin langsung azab ditimpakan, apalagi kaumnya nantang-nantangin ya. Coba kalau memang kau benar, ini dakwahnya dari apa? Risalahmu dari Allah, tunjukkan azab Allah. Sehingga kemudian sebagian para nabi mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah agar ditimpakan azab pada kaumnya, dan kaum itu kemudian ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena sayangnya pada umatnya. Dan itu terus beliau lakukan sampai beliau wafat ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kejadian itu Rasul kembali ke Makkah. Jadi tadi disampaikan doa tadi dipanjatkan setelah beliau keluar dari Taif. Ya, terlepas dari kualitas hadisnya. Ya. Setelah keluar dari Taif kembali ke Makkah, ya, maka tidak lama berselang Allah Subhanahu wa taala ya, ingin memberikan hiburan pada Rasulullah. Ya. Ingin memberikan ta'yid, penguatan pada Rasulullah SAW dengan ya, memperjalankan beliau, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, memperjalankan dari Masjidil Haram pada waktu malam, itu dengan Isra. Isra itu Asra Yusri, artinya memperjalankan pada waktu malam ya. Pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya lebih kurang sekitar 1.300-an kilo lah lebih kurang ya, atau 700 sekian mil ya. Kalau ditempuh dengan kendaraan lebih kurang sekitar 15 jaman ya, 15 jaman waktu itu. Kalau sekarang lebih cepat kalau pakai pesawat ya, lebih cepat kalau pakai pesawat. Jadi dengan Isra Mi'raj yang pertama, Allah ingin menguatkan Rasulullah SAW, ingin memuliakan Rasulullah SAW, menghibur Rasulullah SAW ya. Setelah kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafirin, setelah beliau kehilangan dua penolong utamanya, Khadijah dan Abu Thalib ya, dan Abu Thalib ya. Jadi Allah berjalankan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian setelah sampai Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Allah mi'rajkan Rasulullah, Allah angkat ke Sidratil Muntaha. Disitulah kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak secara fisik ya. Tidak secara fisik, tapi beliau langsung mendapatkan perintah langsung dari Allah taala ya. Nah, jadi kalau Sidratul Muntaha katakanlah langit tingkat akhir ya, maka sebelum langit akhir itulah Jibril cuman sampai situ menghantarkan Rasulullah. Kemudian Rasul secara sendiri menghadap Allah Subhanahu. Ya Rasulullah, aku cuma sampai batas inilah ya. Ya. Jibril mengamani Rasulullah sampai kemudian Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan satu hadiah yang luar biasa, yang ini juga hadiah dari Allah untuk kita sebagai umatnya. Apa hadiah itu? Perintah sholat. Perintah sholat ya. Yang tadinya konon disampaikan dalam riwayat perintah itu jumlahnya 50 ya, 50 rakaat ya. Tapi dengan proses diskusi ya, naik turun termasuk ketemu dengan Nabi Musa. Hari Nabi Musa AS menyadarkan Nabi Muhammad, umatmu tidak mampu kalau misalnya jumlah rakaatnya 40 ya, 30, 20 sampai akhirnya batas akhirnya berjumlah 5 rakaat. Itu pun ternyata umat Rasulullah masih banyak yang merasa keberatan ya, benar? Betul? Masih banyak yang merasa keberatan ya. Nah, meskipun masih muda-muda ya, rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah sampai ke masjid ya. Tetangga masjid tapi nggak pernah punya energi yang kuat untuk ke masjid ya. Padahal kalau naik gunung mampu ya, pergi jalan-jalan mampu, pergi ke pantai mampu, tapi untuk ke masjid yang jaraknya cuma 5 meter, 10 meter nggak pernah sampai ke masjid ya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pelajaran pertama dari Isra Mi'raj. Allah ingin menghibur nabinya ya. Jadi supaya tidak ada kesan bahwa Allah meninggalkan nabi begitu saja dengan celaan, dengan cemoohan, dengan bulian dari kaumnya. Tapi Allah ya, sesungguhnya ingin menjelaskan pada nabi bahwa Allah selalu bersama dengan nabi ya, mendukung ya, perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran Isra Mi'raj itu adalah penjelasan tentang keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukannya, termasuk di hadapan para nabi. Mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah baca riwayat bagaimana ketika beliau di Mi'rajkan bertemu dengan para nabi, beliau ada satu kesempatan mengimami ruh para nabi, sholat, mengimami ruhnya para nabi. Dan biasanya kita sudah tahu kalau dalam praktek sholat jamaah, yang jadi imam itu yang paling baik, yang terbaik, ya. Nah, yang terbaik, apa yang terbaik deh? Terbaik bacaannya, ya. Nah, terbaik pemahamannya akan Islam, ya. Kalau kata Rasulullah dalam satu hadis apa? Aqra'ukum li kitabillah, yang paling qori, yang paling bagus bacaannya. Kalau bacaannya sama, paling paham dengan sunnah. Kalau ada dua orang, sama-sama mungkin hafid Quran, sama-sama bagus bacaannya, maka dicari yang paling paham dengan sunnah. Nanti kalau sama imbang, baru nanti yang lain fikihnya dan yang lainnya, termasuk nanti dari sisi usia. Tapi usia bukan patokan utama. Usia kita boleh tua, tapi kalau bacaan Quran kita di bawah yang muda, maka yang harus maju jadi imam yang mana? Yang muda. Yang muda dari imam, bukan yang tua. Kadang-kadang di dusun-dusun itu yang jadi imam yang tua, giginya ladak katik lagi, tidak fasih lagi. Ini akhirnya ganggu kekhusyuan sholat kita. Jadi kalau kita kaget lah tua, gigi lompong, tidak usah jadi imam. Serahkan kepada yang giginya masih utuh, yang fasih itu lebih utama jadi imam. Karena Rasulullah waktu dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ditunjuk jadi imam, dan itu tentu tidak kehendak beliau sendiri, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan keberaniannya. Nah, ingat setelah peristiwa Isra Mi'raj, ini kan awalnya berangkat dari Mekah, pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik, kemudian kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, setelah kembali, Nabi SAW menginformasikan kepada kaumnya, termasuk kepada kafir Quraisy, menghimpun mereka dalam sebuah tempat yang tinggi beliau berdiri, menginformasikan bagaimana beliau telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan apa yang beliau terima, yaitu dari perintah sholat 5 waktu. Sehingga kemudian ada salah satu pamannya yang bernama siapa? Abu Lahab menolak, menolak. Bahkan kemudian dengan lantang mengatakan, alihada jama'tana, ya Muhammad, apa untuk ini, sekedar untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka ini kemudian menjadi sebab turunnya surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabim wa tab. Abu Lahab, Abu Lahab. Kelak jelas calon penghuni neraka Abu Lahab. Bisa dibaca dalam tafsir surah Al-Masad. Nah, ini yang ketiga, bagaimana Rasulullah kemudian justru menunjukkan keberaniannya. Setelah tadi ditolak habis-habisan, dilukai, dilecehkan, dibully, tapi itu tidak kemudian mengecilkan nyalinya. Justru setelah Isra Mi'raj, beliau semakin berani dalam menyampaikan risalah yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pelajaran selanjutnya dari Isra Mi'raj, ini satu peristiwa yang sebenarnya termasuk minal umur al-ghaibiyah, termasuk perkara-perkara yang gaib. Karena umat Rasulullah, dari sahabat Rasulullah tidak pernah lihat langsung. Abu Bakar tidak pernah lihat langsung, tapi beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'raj beliau, sehingga beliau digelari oleh Rasul dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, meskipun beliau tidak pernah melihat. Termasuk kita, ini juga termasuk perkara iman kepada yang gaib. Dan iman pada yang gaib termasuk ciri siapa? Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya perjalanan yang Allah lakukan pada Rasulullah,
Yang pertama sebagai penguat iman bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman ini adalah untuk mengokohkan keimanannya, semakin bertambah keimanannya. Ya. Nah, termasuk Abu Bakar tadi kita contohkan. Yang kedua, ya, bagi orang yang masih ragu-ragu, ya, orang yang masih ragu-ragu, ya, ini adalah sebagai ujian untuk keimanannya. Yang ketiga, bagi orang munafik ini semakin jelas, ya, tentang status kemunafikan. Ya, kalau orang munafik kan udah jelas ya. Kalau di depan Rasul seperti beriman, tapi di belakang Rasulullah nampak jelas ketidakimanannya itu. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lain, ya, hikmah, ya, atau pelajaran yang bisa diambil dari Isra Mi'raj. Tapi yang terakhir, ya, yang paling penting adalah tentang penjelasan pentingnya sholat, ya. Pentingnya sholat ini karena kita ingin sesuai dengan topik kita, ya. Topik kita ini adalah meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah, ya. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah ya. Ini mungkin kalau menurut saya ini bagusnya dibalik, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Kenapa saya itu Ustaz? Karena akhlak adalah hasil ibadah, ya. Ya. Akhlak itu adalah tamrotul ibadah, ya. Sholat nanti ada hasil ibadahnya, haji ada hasil akhlaknya, ya. Sholat nanti menghasilkan akhlak. Haji, orang dari haji kan ada akhlak juga, ya. Kalau udah haji, udah umroh biasanya akhlaknya apa? Salah satunya lembut, ya. Tidak mudah berbantahan, tidak sedikit nak mubalah, itu kan. Karena kalau haji umroh kan kata Allah Taala, fala rafata wala jidal wala fusuq, gitu kan. Misalnya, tidak jidal, tidak fusuq, ya. Tidak ngomong kotor. Itu hasil dari mana? Ya, haji, ibadah haji, ya. Termasuk ibadah zakat, ada hasilnya akhlak apa? Tidak perhitungan, tidak pelit, ya. Nah, termasuk sholat, ya. Ini nanti ada hasil akhlaknya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ibadah sholat adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pada malam Isra dan Mi'raj. Pada saat ketika Rasul di Isra Mi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, difardukan pada malam Isra dan Mi'raj pada langit ketujuh, di langit ketujuh, ya, tanpa perantara. Ini satu-satunya perintah, ya, perintah dari Allah Taala kepada seorang Rasul yang langsung disampaikan oleh Allah kepada seorang Rasul, ya. Jadi nggak ada Rasul yang lain yang dapat perintah langsung seperti ini, ya. Ini pertama kali. Termasuk mungkin kalau ada perintah puasa, ada perintah zakat, perintah haji, ini tidak langsung seperti ini. Artinya apa, Bapak Ibu, anak sekalian? Perintah sholat, ibadah sholat ada perintah satu yang istimewa. Ya. Perintah satu ibadah yang istimewa, ya. Nah, yang nilainya luar biasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Nah, jadi berkaitan dengan Isra Mi'raj tadi, sholat itu kalau dalam hadis dikatakan adalah mi'rajul mukminin, ya. Mi'rajul mukminin, sholat itu adalah mi'raj, sarana untuk, ya, al-mi'raj ar-ruhi, ya. Nah, untuk naiknya satu kondisi ruhiyah, ya, bagi setiap muslim, ya. Dan sholat itu adalah sarana untuk membina hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu ingin berhubungan dengan Allah, satu medianya adalah sholat, ya. Caranya adalah merasakan sholat. Sholat juga sila. Nah, mungkin tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan perlu dijelaskan pengertian sholat. Kita ulang, Bapak Ibu, ya. Adik-adik, sholat itu secara bahasa apa artinya? Doa. As-sholat lughatan di mana ad-du'a, artinya doa, ya. Doa, ya. Jadi kalau kita menyampaikan sholawat dan salam pada Rasulullah, nah, sholawat itu artinya adalah doa juga pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun hakikatnya nanti sholat itu kembali kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Washalli 'alaihim." Ya. Nah, artinya adalah doakan mereka. Washalli 'alaihim. Doakan mereka.
Nah, kalau secara istilah atau terminologi, sholat itu adalah apa? At-ta'abbud lillah, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dan perbuatan yang sudah dikenal yang sudah dikenal dengan apa? Yang diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan niat juga dengan syarat-syarat yang khusus. Ini pengertian sholat. Insya Allah semuanya sudah paham tentang hal ini, paham tentang pengertian sholat. Di sholat itu ibadah kepada Allah Taala dengan perkataan dan perbuatan. Artinya ada unsur fisik ibadah ini, tapi ada juga unsur perkataan, ada unsur hati juga. Nah, jadi melibatkan fisik, melibatkan apa? Ucapan, juga melibatkan hati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa kedudukan sholat itu dalam agama kita? Kedudukan sholat dalam agama kita, yang pertama, bahwa dari sekian banyak rukun Islam, sholat itu adalah rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat. Ini yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Termasuk sholat itu bukti keimanan. Sholat itu bukti keimanan. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, "Idza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seseorang yang keluar masuk masjid, keluar masjid, maka saksikan dia itu orang yang beriman. Dia orang beriman. Dan ini bukti bahwa seorang hamba itu mengakui syahadat. Jadi kalau orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingat, ini adalah janji, ikrar kita bahwa kita mengakui tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan itu tidak cukup kalau tidak diwujudkan dengan melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Di antaranya adalah as-sholat. Jadi sholat itu adalah bukti keimanan kita terhadap Allah maupun terhadap Rasulullah SAW. Nah, karena itu kalau ada orang mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Rasulullah, membaca dua kalimat syahadat berulang-ulang barangkali, termasuk ketika nak nikah dulu, ketika nikah mungkin diulangi oleh Pak Ketik, oleh P3N suruh baca dua kalimat syahadat, tapi kemudian enggan untuk sholat, enggan untuk sholat, maka berarti imannya dipertanyakan, imannya diragukan, Islamnya tidak sempurna. Mungkin sering disebut orang Islam KTP-nya Islam, tapi hakikatnya nggak pernah menjadi seorang muslim karena nggak pernah mau sholat. Tapi anehnya ketika meninggal dunia pingin disolatkan, pingin didoakan, dan seterusnya. Padahal Rasul pernah bersabda, pembatas antara keislaman dan kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Bahkan para ulama menyampaikan hukum meninggalkan sholat. Ada menyampaikan orang yang nggak mau sholat tapi ingkar dengan kewajibannya, maka dia dianggap kafir. Tapi kalau tidak mau sholat, tapi tetap yakin sholat itu wajib, cuman karena malas, karena malas, lesu dan yang lainnya, maka dia disebut fasik. Mukmin tapi mukmin fasik. Ini secara hukum secara hukum. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi, sholat ini rukun Islam yang terpenting setelah rukun yang pertama. Karena itu urutannya nomor 2. Setelah membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Tadi udah para ulama disampaikan, sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad din, wa man taraka faqad hadamad din. Sholat itu adalah tiang
agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti Dia meninggalkan agama. merobohkan agama. Ya, merobohkan agama. Sholat tiang agama, ini pentingnya. Ya. Yang ketiga, ya, nah, ini banyak iklan soalnya kita. Iklannya konsumsi. Nah, silakan, nggak masalah, santai aja. Ya. Yang ketiga, sholat itu adalah ibadah nanti yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya. Nah, mungkin ada yang hafal hadisnya. Apa hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Amalan pertama yang akan dihisab di sisi Allah pada hari kiamat ya seorang hamba adalah sholatnya. Idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholatnya baik maka baik seluruh amal perbuatannya. Tapi jika sholatnya buruk, ya, maka akan buruk dan rusak juga seluruh amal perbuatannya. Karena itu, ya, saya secara pribadi dan sekarang, ya, saya sangat berharap kita semua hadir berupaya dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita perbaiki kualitas sholat kita. Ya. Ingat, sholat amalan pertama yang akan dihisab sholat, bukan yang lain, ya. Bukan haji, bukan umroh, bukan zakat, ya. Tapi sholat kita yang pertama kali. Berarti sholat itu ibadah yang sangat menentukan, ya, kebaikan amal ibadah kita yang lainnya. Ada yang menyampaikan sekian para ulama, kalau sholatnya tidak diterima maka yang lain tidak diterima semuanya. Ya. Nggak diterima sedekahnya, nggak diterima zakatnya, nggak diterima hajinya dan yang lain. Kalau sholatnya tidak diterima atau sholatnya rusak, nah, kan itu benar-benar harus dijaga sholat kita. Ya. Ayo mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selanjutnya kedudukan sholat dalam Islam. Ya. Kata Rasulullah, sholat itu adalah, ya, penyejuk mataku, kata Rasulullah. Ya. Jadi kata Rasulullah, ju'alat, ya, qurratu aini fis shalah, ya. Penyejuk mataku itu dijadikan dalam sholat. Ya. Artinya Rasulullah SAW itu akan sangat gembira, merasa bahagia ketika dekat masuk waktu sholat, ya. Atau sholat akan segera tiba, ya. Nah, itulah ketika Rasul bersama dengan Bilal, ya, udah masuk waktu sholat. Apa kata Rasul pada Bilal? Ya Bilal, apa kata Rasulullah? Arihna bis sholat, beri kami penyegaran dengan sholat. Mungkin Rasulullah capek, ya, sibuk dengan dunia ini, ya, dengan segala hiruk pikuk dunia, ya. Dengan banyak mungkin sekarang, ya, apa ya, fitnah-fitnah yang luar biasa, ya, yang termasuk lewat media sosial yang luar biasa, fitnah-fitnah yang luar biasa, ujian yang luar biasa, ya, di dunia ini. Dan kata Rasulullah, ya, beri kami rasa istirahat dengan sholat, freshkan kami, segarkan kami dengan sholat, ya. Artinya adik sekali rahmatullah, kalau adik-adik mungkin dalam masa belajar lagi yang mau ujian, ya, kelas 12 ini lesu, ya kan, lesu, kurang semangat, kurang bergairah, ya. Mungkin bisa disegarkan dengan sholat, ya. Disegarkan dengan sholat, termasuk sholat itu pasti diawali dengan wudu, ya. Kalau ngantuk misalnya atau marah juga macam-macam, itu kan bisa diawali dengan wudu, dihilangkan dengan wudu, ya. Apalagi kalau mungkin ditambah dengan sholat, nambah segar, fresh. Bahkan sholat itu kan salah satu hikmahnya apa? Melatih konsentrasi, ya, melatih fokus, ya. Nah, mungkin ada sebagian kita yang susah untuk fokus, ya. Nah, termasuk dalam belajar, ya. Maka sholat yang benar itu adalah sholat yang dilakukan dengan fokus, konsentrasi dengan apa yang kita lakukan dari sholat, dari semua gerakannya, dari takbir sampai salam, fokus, ya, termasuk dengan apa yang kita baca. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Rasulullah mengatakan bahwa beliau sangat bergembira dengan sholat, merasakan rehat dengan sholat, ya. Nah, jadi kalau kita sumpah rasanya gelisah, ya, meresah, tidak nyaman, lakukan sholat, ya. Nah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian, ya, sholat itu kata Rasulullah dalam sebuah riwayat disampaikan itu adalah wasiat terakhir Rasulullah. Ketika Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka pesan dari Rasulullah adalah as-sholat.
as-salatu wa ma malakat aymanukum. Ini wasiat Rasul terakhir. Artinya Rasul wasiat kepada umatnya agar memperhatikan sholat, ya? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ingat Allah mengancam dalam surat Al-Ma'un, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, ya? Alladzina ma'an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un. Ingat, ini orang yang sudah sholat sebenarnya. Orang yang sebenarnya mendirikan sholat tapi masih diancam dengan wail. Wail itu artinya adalah kebinasaan, kecelakaan. Orang yang sudah sholat ada kemungkinan masih binasa, apalagi kalau nggak ikhlas, ya? Nggak ikhlas, riak tadi ya, kata Allah Ta'ala, riak. Termasuk ya suka ngulur-ngulur waktu sholat. Ingat adik-adik, sholat itu yang terbaik adalah pada awal waktu, ya, pada awal waktu, ya. Meskipun dalam kajian fikih ada istilah wajib muasa. Waktu zuhur misalnya sekarang jam 12 berapa? 17 menit misalnya. Nah, nanti waktu zuhur dari jam 12.17 sampai menjelang asar misalnya. Asar setengah 4 berarti jam 15 menit masih bisa sholat zuhur sebenarnya. Tetapi ini sudah injury namanya, sudah di ujung waktu, ya. Kalau demikian dilakukan oleh kita, berarti na'udzubillah kalau kita termasuk yang tadi Allah ancam dengan fawailul lil musallin. Orang yang menunda-nunda waktu sholat, bahkan mungkin sampai habis waktunya. Na'udzubillah. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu tentang kedudukan sholat ya dalam agama. Jadi sangat penting ya. Nah, sangat penting, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya tentang sholat itu. Nah, yang terakhir ya. Nah, udah mulai resah ya. Sudah tidak fokus lagi. Ya. Terakhir saya ingin berbicara pada sekalian tentang hikmah disyariatkannya sholat. Biasanya secara normal manusia itu mau melakukan sesuatu karena paham dengan manfaatnya. Ya. Nah, mungkin para bapak ibu guru sering mendengar istilah dulu apa Pak? Nah, ada istilah ambak manusia. Ambak itu apa manfaatnya buatku? Ini orang-orang pendidikan bisa paham, ya, orang-orang FK, ya. Jadi kalau nggak kira-kira nggak bikin sesuatu dekati manfaatnya, malas sekali kan gitu. Okay. Nah, ibarat mempelembang misalnya loka, ada loka. Kalau ada lokanya, ada mungkin apa benefit, ada keuntungan, wah lanjut cepat semangat. Ya. Oh bayarannya besar, semangat. Ya. Oh kuliah di situ gratis, beasiswanya besar, wah semangat belajar. Ya. Semangat, ya, daftar kuliah dan yang lain. Itu karena ada iming-iming, ada imbalan yang besar yang di situ disampaikan. Termasuk kita barangkali orang yang beriman, ya, akan semangat melakukan perintah Allah ketika kita paham dengan alasan Allah mensyariatkan itu. Ya. Nah, termasuk sholat, ya, nah, termasuk sholat. Ya. Kisah tentang pahalanya, ya, pahalanya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah disyariatkan sholat yang pertama adalah bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan tumaknina, ya, dengan ketenangan, ya, nah, itu adalah menjadi sebab untuk mensucikan hati kita, ya, mensucikan hati kita, mensucikan dosa-dosa kita, ya, mensucikan termasuk ya, penyakit-penyakit hati kita. Itu kalau sholat kita dilakukan dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk, dengan tumaknina, dengan tenang. Tumaknina itu apa artinya adik-adik? Ya. Tumaknina itu adalah kondisi tenang setelah kita melakukan gerakan dalam sholat. Misalnya setelah ya apa? Ruku, Allahu Akbar ruku. Ya. Setelah baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim selesai 3 kali, kemudian diam sejenak, tumaknina. Sampai setelah itu kemudian kita baru iktidal. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tumaknina, ya. Nah, jadi tidak langsung setelah Rabbana lakal hamdu langsung sujud, ya. Setelah rukuk langsung bangkit tanpa adanya jeda. Ini namanya tidak ada tumaknina. Kalau tidak ada tumaknina, khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah, wajar kalau sholat kita nggak ada bekasnya, ya. Kalau nggak ada bekasnya berarti sholat kita cuma harakatun jasadiyah, gerakan-gerakan fisik, ya. Karena hati kita tidak dihadirkan. Ingat adik surah rahmatullah,
pahala sholat itu, ya, itu ditentukan kadarnya, nilainya, ya, itu salah satunya dengan kadar kehadiran hati kita, hudurul qalbi, hadirnya hati kita, ya. Di sholat itu nggak boleh sekedar menghadirkan fisik, ya, tapi juga harus menghadirkan hati. Sama dengan adik-adik kalau belajar, ya, mungkin bapak ibu guru sering menyampaikan kalian hadir di kelas ini harus jasadan wal uhan au qalban, fisik dan hati harus hadir, ya. Kalau fisiknya jadi kelas hadir tapi rohnya, hati yang hadir di kelas, pelajarannya masuk nggak? Nggak akan masuk, nggak akan sampai. Akhirnya ilmu-ilmu diajarkan oleh bapak guru nggak sampai ke hati, nggak bisa dipahami dengan baik. Nah, jadi itu bisa dimulai dari sholat kita, ya. Nah, dimulai sholat kita, karena tadi kita sampaikan sholat itu adalah satu ibadah yang menuntut kita untuk, ya, konsentrasi, fokus, ya, termasuk dengan apa yang kita baca, yang kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sering lupa. Memang lupa dalam sholat ada solusinya apa, Pak? Sujud sahwi. Cuman madai setiap sholat sujud sahwi. Ada setiap sholat kita lupa, gitu kan? Lupa jumlah rakaat. Lupa ini jangan-jangan ada apa ini? Jangan-jangan ada gangguan jin ini, jangan-jangan. Ya, perlu diruqyah yang seperti ini. Lupa terus kalian, ya. Termasuk kalau adik-adik kalau lupa pelajaran hari ini diterangkan bu guru, Pak Guru, besok lalu lupa. Ini ada apa ini? Ya, ada yang salah berarti. Ya. Yang pertama tadi, ya, sholat khusyuk tumakninah bisa menjadi sebab pensucian hati. Yang kedua, ya, nah, sholat itu salah satu hikmah syar'iyya adalah, ya, menjadi sarana kita untuk beralih dari perkara-perkara yang murahan, yang rendahan, perkara-perkara yang tidak bernilai, bahkan perkara-perkara yang berbau maksiat, ya. Ini katanya dengan akhlak tadi, ya. Jadi kalau kita sholat kita benar, insya Allah kita akan cenderung memiliki akhlak yang mulia, ya. Kita tidak akan berkata semaunya, mulut kita jaga, ya. Tidak akan muncul dari mulut kita kecuali kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik, ya. Gak ada kalimat ejekan dengan kawan, ya. Kalimat tidak menghormati guru, menghormati yang lebih tua, bulian, gak ada itu, ya. Itu ketika sholat kita benar, ya. Nah, tapi kalau sholat kita tidak benar, ya, atau tadi banyak catatannya, wajar kalau kita tadi, ya, terjebak pada tadi, ya, perilaku yang buruk, akhlak yang buruk. Selanjutnya, sholat itu adalah menjadi nutrisinya hati, ya, makanannya hati, ya. Bapak Ibu rahmatullah, sekalian rahmatullah. Kalau kita itu butuh makanan, ya, butuh makanan, butuh makan, butuh minum, ya. Itu secara fisik butuh makan, butuh minum, ya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti adanya kekuatan, ya. Kekuatan fisik, sehingga dengan kekuatan fisik itu kita bisa bekerja, kita bisa melakukan banyak aktivitas, ya. Termasuk kalau belajar bisa semangat belajar, ya. Tidak lesu-lesu, ya, kalau belajar, karena tadi sudah memberikan nutrisi untuk fisik kita, ya. Nah, hati kita juga perlu asupan, ya, perlu makanan, ya. Nah, sholat itu adalah sebagai makanan untuk hati kita, ya, makanan untuk hati kita, ya. Nanti harapannya dengan asupan sholat tadi untuk hati kita, nanti yang akan kuat adalah keimanan kita, ya. Keimanan kita semakin kuat. Kalau keimanan kita kuat, maka kita punya daya kontrol yang kuat, ya. Nah, ini yang kebetulan yang kemudian akan, ya, menghadirkan semangat muraqabatullah, semangat merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga akhlak kita, perilaku kita itu terkontrol dengan baik, ya. Kira-kira kalau nak ngambil barang kawan, oh ya aku sholat tak mungkin, ya. Ada Allah yang melihat, ya. Atau kaget nak bolos, Allah melihat. Pak Guru tidak melihat, kesiswaan tidak lihat, tapi Allah melihat, ya. Nak nipu kawan misalnya, Allah melihat, ya. Nah, jadi itu hasil daripada sholat, ya. Tadi sudah sampaikan apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, sholat itu bisa menjadi sarana kita untuk menghapus dosa-dosa kita, ya.
Kata Rasulullah, ya, apa pandangan kalian kalau di hadapan rumah kalian ada satu sungai yang punya banyak air, kemudian kalian mandi dari air itu sehari 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang tersisa di badan kalian? Maka sahabat menjawab, lah ya Rasulullah, tidak. Demikian itu juga dengan sholat, ya. Sholat itu yang dilakukan 5 waktu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita kalau dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, ya, terutama adik-adik sekalian, ya, kalau bu guru aku yakin sudah, ya, jangan sekali-kali tinggalkan sholat tadi baik hikmah, ya. Kalau adik-adik ingin belajarnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kasih kesuksesan, cerdas, pinter, bermanfaat luas nanti ke depan, ya. Jadi orang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kuncinya diawali dari perbaikan sholat. Perbaiki sholat, ya. Insya Allah Allah akan memberikan topik kesuksesan untuk hidup kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi sebagai pembicara, ya, dan umumnya untuk kita sekalian hadir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bisa selalu menjaga sholat kita, ya, dan dengan itu kita mendapat jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita nggak jaga sholat kita, khawatirnya kita dimasukkan ke nerakanya Allah Taala, ya. Ingat firman Allah Taala, ketika Allah menyampaikan, bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kata mereka, penghuni neraka, qalu lam naku minal musholin, kami dulu di dunia belum termasuk orang-orang yang sholat. Bisa jadi sholat, tapi sholatnya nggak benar, ya. Artinya termasuk orang yang tidak sholat, belum menegakkan sholat, tapi baru sebatas melaksanakan sholat, gawikan sholat. Demikian. Hadirin wa iyyakum ajma'in. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas tausiahnya.